Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya David Avianto, Eskom M.Com, dosen tetap pada program studi Teknologi Informasi di Universitas Muhammadiyah Muara Bungu. Dengan NIDN 10.01.02.81.02, NUPTK 55.33759.660.20052. Video ini saya buat sebagai bagian dari salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah 22 TI 304 berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, terdiri dari 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan masing-masing UAS dan UTS. Adapun deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini membahas tentang konsep sistem informasi manajemen dan pemanfaatannya, serta pengelolaan sumber daya informasi sebagai keunggulan kompetitif organisasi. Pembelajaran akan dimulai dari 1. Konsep dasar sistem informasi berbasis komputer. Yang kedua, siklus hidup sistem dan pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, analisis kebutuhan sistem informasi bagi organisasi. Yang keempat, knowledge management dalam organisasi. Yang kelima, teknologi untuk manajemen informasi. 6. Hambatan dan tantangan dalam implementasi sistem informasi manajemen. Yang ketujuh, teknologi informasi sebagai keunggulan kompetitif. 8. Sistem pendukung keputusan. 9. Model sistem umum perusahaan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah CPMK yang pertama, menjelaskan yang berkaitan dengan konsep sistem informasi manajemen berbasis komputer. CPMK yang kedua, menjelaskan konsep dukungan IT terhadap produk dan layanan pada klien. CPMK yang ketiga, menjelaskan konsep sumber data dan informasi. CPMK yang keempat, menjelaskan mengenai dokumentasi organisasi. CPMK yang kelima, menjelaskan tentang kebutuhan klien, strategi dan solusi pengguna IT. CPMK yang keenam, menjelaskan tentang kebutuhan sistem dan pengelolaan sumber daya informasi. Dan CPMK yang terakhir, yang ketujuh, menjelaskan mengenai implementasi SIM dan pengendalian manajemen. 3 komponen penting dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah ada delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery. Saya memulai dengan memberikan referensi berupa textbook untuk penguasaan konsep dasar sistem informasi dan juga RPS yang dapat diunduh di LMS dengan URL onclass.davidglobal.com. Khusus pertemuan pertama, terdapat presentasi interaktif terkait dengan RPS yang langsung dilakukan untuk mendukung pemahaman mahasiswa dengan menjelaskan ruang lingkup materi, pembagian pertemuan mingguan atau RKPM, serta keterkaitan CPL dan dunia kerja. Yang kedua, interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi dan tanya jawab yang tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka. Selain itu, WhatsApp group juga dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa di luar kelas mengenai perkuliahan, melakukan diskusi ringan, serta koordinasi kelas. Lalu dimanfaatkan LMS onclass.davidglobal.com yang menjadi pusat pembelajaran daring, tempat mengunggah slide materi ajar, buku ajuan belajar, video pembelajaran, agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri setelah materi diberikan. LMS juga dimanfaatkan untuk mengunggah tugas, kuis, dan pemberian umpan balik oleh mahasiswa. Agar interaksi dalam proses pembelajaran lebih aktif,
saya selalu mengajak mahasiswa untuk melakukan tanya jawab dan juga diskusi, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sekaligus untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, asesmen atau penilaian. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terdiri dari 5 komponen utama dengan bobot yang telah ditentukan. Kehadiran memiliki bobot 20% karena partisipasi aktif dalam perkuliahan sangat penting untuk memahami materi secara keseluruhan. Tugas diberikan bobot 20%, mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan konsep melalui latihan dan penyelesaian studi kasus. Kuis berbobot 10% dan dilakukan secara berkala untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, ujian tengah semester memiliki bobot 25% untuk menilai penguasaan materi pada paruh pertama perkuliahan. Terakhir, ujian akhir semester dengan bobot yaitu 25% yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh capaian pembelajaran. Dengan komposisi penilaian ini, mahasiswa diharapkan dapat menjaga konsistensi belajar sepanjang semester dan tidak hanya mengandalkan ujian akhir semester saja. Berikut saya sampaikan video pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang saya ampu di program studi Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kita bertemu kembali untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada pagi hari ini, pada pertemuan kedua. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan dipimpin doa oleh ketua kelas, Saudara Raflion. Silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, seperti biasa pada pertemuan hari ini kita diawali dengan absensi. Tadi kita sudah berdoa. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan absensi. Seperti biasa, silakan kalian melakukan absensi, scan QR code-nya. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Bagaimana kabar saudara sekalian semuanya? Baik ya, sehat semuanya? Siap untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah ini? Siap. Oke, siap ya. Sebelum kita memasuki mata kuliah pada pertemuan kedua, ya, Bapak akan sedikit mereview mata kuliah di pertemuan pertama, yaitu yang pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan definisi sistem informasi, kemudian peran, apa peran sistem informasi, kemudian ada contoh transformasi pada saat ini dan apa fungsi sistem informasi. Ya, baik. Di sini Bapak akan mencoba memberikan pertanyaan pada kalian. Nanti silakan kalian jawab, ya. Pada mata kuliah di pertemuan pertama, ya. Yang pertama, bagaimana peran sistem informasi, ya, pada dalam bisnis sebelum dan sesudah manajemen sistem informasi. Mungkin ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, silakan. Yaitu perubahan yang di bawah sistem informasi meliputi seluruh kegiatan organisasi. Yang pertama yaitu sebelum menggunakan SI, yang pertama ada pencatatan manual, yang kedua ada data tersebar, yang ketiga ada lambat mengambil keputusan, dan setelah menggunakan sistem informasi yaitu otomatisasi proses, yang kedua ada database terintegrasi, yang ketiga ada informasi real time, yang keempat pengambilan keputusan lebih cepat, dan yang kelima pelayanan digital 24 jam. Oke, bagus. Itu tadi ada berkaitan bagaimana informasi pada saat ini ya penggunaannya. Kemudian yang kedua, ya,
Itu berkaitan dengan contoh dari transformasi pada bisnis, bagaimana penggunaan sistem informasi itu pada transformasi bisnis. Ada yang mau menjawab? Silakan. Oke, silakan Pandu. Misalnya itu dari bidang perbankan. Ya, silakan. Dulu itu kan kita datang ke bank, Ya. kita formulir, lanjut beli atau kerja. Tapi kalau sekarang itu udah ada yang banking, Ya. terus online banking, QRIS atau pengelola yang menggunakan kita. Ya, berarti semuanya sudah terintegrasi ke ini ya, sistem informasi ya sekarang ya, tidak manual lagi. Oke. Yang ketiga, apa itu sebenarnya dari sistem informasi tersebut? Oke, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling terhubung satu sama lain untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung operasi, pengambilan keputusan, koordinasi, serta pengendalian dalam organisasi. Oke, bagus ya. Itu adalah definisi dari sistem informasi ya. Kemudian yang terakhir, apa itu fungsi dari sistem informasi? Ada yang tahu? Oke, silakan Pak Fari. Apa itu fungsi dari sistem informasi itu antara lain adalah pertama mengelola data, Ya. kemudian menyediakan informasi, terus mendukung keputusan, selanjutnya mengendalikan organisasi, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi ya, itu adalah dari fungsi sistem informasi. Nah, itu beberapa pertanyaan yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu pada pertemuan pertama ya. Nah, untuk yang kedua, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang komponen pada sistem informasi ya. Nanti kita akan belajar bahas seperti apa komponen sistem informasi tersebut. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kedua ini ya, harapan Bapak saudara semuanya memahami yang berkaitan dengan pengertian dari sistem informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi 6 komponen dari sistem informasi. Itu adalah capaian pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan fungsi masing-masing komponen. Yang keempat, menganalisis hubungan antara komponen dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah memberikan contoh implementasi SIM tersebut di kehidupan kita atau di dalam sebuah organisasi. Nah, ini adalah beberapa capaian pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang kedua ini. Baik, kita coba pelajari ya satu persatu yang sudah menjadi runutan dari pertemuan kedua kita. Oke, yang pertama itu ada komponen sistem informasi manajemen ya. Jadi di sini kita akan mengetahui beberapa definisi dan komponen utamanya. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu SIM itu adalah unsur-unsur yang saling berinteraksi, bekerja secara terpadu untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta mendistribusikan, dan juga ada pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah organisasi. Itu definisinya pada sistem informasi manajemen ya. Jadi nanti seluruh komponen itu bekerja bersama-sama untuk intinya adalah mendapatkan sebuah keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, di sini komponen utamanya itu ada hardware. Ya. Hardware adalah perangkat fisik yang digunakan dalam sistem informasi tersebut. Yang kedua, ada software. Aplikasinya, aplikasi apa saja nanti akan digunakan sistem informasi tersebut. Yang ketiga, itu ada database. Database itu adalah untuk kumpulan data. Kumpulan data yang digunakan dalam sebuah organisasi. Ada people atau manusia, orang yang terlibat ya. Ada prosedur, aturan atau kebijakan. Kebijakan-kebijakan apa saja nanti yang ada pada organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada jaringan komunikasi atau network. Ya, ini sangat penting. Kalau tidak ada networking tentu susah ya. Akan terjadinya proses sistem informasi pada sebuah organisasi ya. Jadi pada kesimpulannya SIM itu memang harus bekerja bersama-sama, bersinergi ya, saling terhubung agar berjalan secara optimal ya. Kalau tidak berjalan ya sangat susah ya, makanya semuanya harus berjalan secara bersama-sama. Nah, kemudian kita lihat ada beberapa
komponennya. Yang pertama hardware. Ada yang tahu dengan hardware? Silakan. Oke, silakan. Ya. Hardware adalah perangkat keras, contohnya seperti server, komputer, printer, dan hard disk. Oke, itu adalah perangkat keras ya. Jadi perangkat keras yang akan digunakan dalam sebuah hardware-nya atau dalam sebuah informasi tersebut, atau boleh dikatakan adalah sebuah infrastrukturnya ya. Harus ada dan wajib hardware, ada hardware. Yang kedua ada software. Ada yang tahu mungkin software? Silakan. Yang bantu jawab software. Oke, silakan Ade. Software ini biasanya terdiri dari sistem informasi kayak Windows, Linux, Ya. kemudian ada aplikasi bisnis kayak Microsoft Word untuk mengolah kata, Ya. Microsoft PowerPoint untuk mengolah gambar. Ya, oke. Ya, itu adalah softwarenya untuk mengolah data. Jadi memang harus ada aplikasi-aplikasi tersebut, dan masih banyak lagi ya apa yang disampaikan ada memang betul, tapi masih banyak lagi beberapa aplikasi yang mendukung untuk sisi informasi. Yang ketiga ada database, menyimpan informasi. Itu sangat penting. Kalau ada hardware, ada software, tentu ada tempat untuk menyimpan informasi tersebut. Ada yang bisa jawab mungkin salah satu dari kalian? Apa itu salah satu contoh dari menyimpan informasi itu? Siapa yang bisa? Menyimpan informasi? Ada? Menyimpan informasi itu contohnya ada database, database penjualan, database akademik, database keuangan. Nah, itu adalah beberapa contoh tempat untuk menyimpan informasi ya, termasuk dalam database. Kemudian ada people, orang. Setelah ada hardware, ada software, ada tempat penyimpanan, ada juga namanya user. Nah, user itu orang yang menggunakan, orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja dalam sebuah organisasi, ya. Ada yang tahu? Bisa menjawab apa saja user itu atau people-nya? Silakan, Fahri. Untuk bilang itu yang terlibat dalam penggunaan atau pengelolaan dan pengembangan informasi tersebut. Ya. Misalnya kayak admin sistem, terus developer atau Windows atau guru, Ya. serta mahasiswa bisa juga jadi user. Oke, ya. Jadi itu adalah people. Ya, kalau kita berdirinya di perguruan tinggi, berarti nanti ada admin perguruan tingginya ya, ada dosennya atau programmernya, ya, itu termasuk dalam user atau people, ya, orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Ada prosedur, ya, SOP lah ya. Kalau dalam sebuah organisasi itu ada SOP, namanya prosedur. Prosedur itu menetapkan standar aturan kerja, apa-apa saja standarnya, apa-apa saja kebijakannya, ya, itu dalam prosedur. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh dari prosedur itu apa? Silakan. Contohnya mungkin dari SOP login system. Ya, oke. Terus SOP input data. Ya. SOP backup data. Ya. Terus SOP keamanan sistem. Uh-uh. SOP pelaporan, dan terakhir SOP pemeliharaan sistem. Oke, jadi ada beberapa SOP atau kebijakan ya. Nah, ada SOP sistem keamanan, ada SOP kebijakan, ada SOP pemeliharaan sistem. Nah, itu ada beberapa memang prosedur-prosedur yang biasa digunakan dalam sebuah organisasi. Oke, kemudian yang keenam ada network, ya, menghubungkan seluruh sistem. Nah, contohnya kita ada yang namanya LAN, local area network, ada MAN, metropolitan, ada yang lain sebagainya. Ya, itu fungsi untuk menghubungkan seluruh jaringan. Ya, kalau tidak ada network, saya rasa akan susah terjadinya sebuah bagaimana hubungan beberapa bagian ya. Mungkin ada yang bisa menjawab apa beberapa contoh daripada network? Oke, siapa? Oke, silakan yang cewek sini. Contoh komponennya yaitu seperti internet, Ya. WiFi, LAN, WAN, ya. VPN, dan cloud network. Iya, itu adalah beberapa network ya yang menghubungkan seluruh sistem. Oke, selanjutnya itu adalah hubungan antara komponen sistem informasi, ya. Jadi semuanya terhubung, antara hardware, ada software, ada manusianya, ada input data, ada network, database. Ya, jadi semuanya terhubung, saling
keterkaitan, ya. Kalau sudah semuanya keterkaitan, nanti ada sebuah informasi yang dihasilkan, ya, ada informasi yang dihasilkan daripada komponen-komponen ini, dan akhirnya nanti keluarlah sebuah keputusan atau informasi. Informasi apa? Jadi yang bisa diambil sebuah keputusan, ya, itu adalah hubungan secara keseluruhan, ya, bagaimana semua komponen itu saling terintegrasi. Oke. Jadi di sini seperti contoh peran setiap komponen, ya, ada administrator, people-nya, kemudian ada input data, formulir, entry data, upload dokumen, ada database akademik, keuangan, ya. Ini ada beberapa contoh peran dari setiap komponen yang saling berhubungan, ya. Nah, kemudian bagaimana contoh implementasinya, ya. Contoh implementasi daripada sistem informasi manajemen. Contoh nih, kita lihat di dunia pendidikan. SIM itu digunakan pada data akademik, ya. Seperti kita di kampus, ya. Ada data sistem siakat, ada e-learning, ada LMS, atau mungkin sistem keuangan, sistem sumber daya, sistem aset. Nah, itu contoh di perguruan tinggi atau di pendidikan. Kalau di bidang kesehatan, ada yang tahu? Kalau di bidang kesehatan bagaimana implementasi daripada SIM? Ada yang tahu SIM? Oke, silakan. Menyimpan data riwayat penyakit pasien, Pak. Menyimpan riwayat? Penyakit. Ya, menyimpan riwayat data penyakit pasien. Apalagi? Pendaftaran. Ya kan? Administrasi. Ya, pendaftaran administrasi. Kemudian apa lagi? Pembayaran juga bisa, Pak, kalau di situ, Pak. Bisa, ya, seperti di rumah sakit kita, ya, di RSUD Haji Hanafi itu kan mendaftar sudah online, ya, mendaftar online, kemudian nanti langsung terkoneksi dengan ruangan masing-masing. Contoh kalau ruangan jantung, langsung nanti di database-nya jantung sudah keluar, oh ini ada pasien datang. Nah, itu sudah saling terintegrasi, ya. Nah, kemudian yang ketiga ada perbankan, ya. Tentunya SIM itu digunakan untuk mengelola transaksi, data nasabah, kredit, laporan keuangan, dan manajemen risiko. Nah, itu contoh di rumah sakit. Nah, aplikasi yang digunakan untuk perbankan, informasinya? Dana juga bisa, Pak. Kenapa? Dana. Dana, ya, bisa juga. Ya, itu ada beberapa aplikasi di bidang perbankan, ya. Yang ketiga. Kemudian ada lagi kalau kita implementasi SIM di bidang apa? Perdagangan. Ya. Nah, ini ada stok barang, kemudian penjualan, ada data pelanggan. Kalau di bidang pemerintahan, ya, pemerintahan, unit layanan publik, ya, ada pengelolaan data penduduk, keuangan daerah, perencanaan pembangunan. Nah, contohnya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Oke, silakan Suemi. Contohnya di instansi pemerintah itu ada aplikasi IKD, Pak. Aplikasi? IKD. Identitas kependudukan digital. Terus? Terus Apa lagi? Ayo. Sistem yang kayak web untuk bayar pajak gitu. Bayar pajak. Oke, perpajakan, ya. Industri, ya, implementasi berada bidang di industri. Mengelola produksi, persediaan bahan baku, kemudian ada berkaitan dengan distribusi produk. Nah, contoh aplikasinya mungkin ada yang bisa bantu jawab apa saja kalau di bidang industri? Ada? Industri? Contohnya? Excel bisa kayaknya industri, ya. Ya, bisa. Masih ada juga ya beberapa perusahaan yang skala-skala UMKM kan kecil menggunakan Excel untuk menghitung laporan segala macam. Ada juga proses produksi, ada ERP, ya, proses produksi, ada ERP, ya, dan juga biaya operasional semuanya. Banyak, ya, beberapa aplikasi memang digunakan untuk membantu proses bisnisnya. Oke, ya. Nah, kemudian sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikita Zuan. Ya. Nah, saya ingin bertanya, Pak, mengapa komponen people sering dianggap sebagai komponen yang paling penting dalam sistem informasi manajemen? Oke.
Mengapa people itu kok dianggap paling penting ya dalam sebuah sistem informasi manajemen? Ya, people atau user atau orangnya. Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin sebelum Bapak ini? Oke, silakan. Komponen people itu sangat penting karena tanpa manusia atau people tadi kan sebuah sistem itu tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan, oke. Kan dari proses input sampai ke mengelola, pengambilan keputusan itu memerlukan yang mengoperasikannya. Iya. Sehingga suatu organisasi dapat berjalan dengan semestinya. Oke, jadi komponen people itu intinya sangat penting, ada dan harus ya. Kalau nggak ada people nanti siapa yang mengoperasikannya, ya kan? Tidak akan berjalan secara maksimal. Jadi people itu memang faktor yang sangat penting, ya. Oke, itu sudah terjawab. Yang kedua mungkin ada yang bertanya, silakan. Siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Farid, ingin bertanya kepada Bapak. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu organisasi itu telah menerapkan sistem informasi manajemen dengan baik? Oke, bagaimana untuk mengetahui bahwa sistem informasi manajemen itu berjalan dengan baik atau maksimal ya? Oke, ada yang mau jawab? Silakan. Boleh, Pak? Oke, silakan. Mungkin saya menjawab dari pertanyaan ini. Ya. Bagaimana sih cara bersintesis misalnya SIM itu menerapkannya dengan baik? Ya. Jadi cara itu seluruh data itu tersimpan Ya. secara mudah diakses sekaligus. Lalu informasi yang dihasilkan itu akurat dan menggunakan data yang valid pastinya. Lalu dalam aksesnya selain fleksibel, mudah diakses orang ataupun dikelola, dia juga memiliki komponen kayak misalnya hardware, software ataupun usernya, yang pastinya network dan database. Oke, itu tadi sudah dijawab oleh Saudara Pandu. Begitulah jika sebuah sistem informasi itu bisa dikatakan berjalan, ya, semuanya infrastruktur itu ada, lengkap, ada hardware, ada softwarenya, ada usernya yang mengelola itu, ya, ada tempat penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi beberapa materi sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian di akhir ini, ya, Bapak sering memberikan tugas untuk kalian. Ada tugasnya, ya. Jadi tugas ini, ya, nanti silakan kalian kerjakan di rumah, individu, yaitu melakukan analisis ya terhadap penerapan informasi pada sebuah organisasi. Silakan kalian analisis informasi itu, nanti berikan sebuah laporan dan infografis bagaimana 6 komponen itu berjalan pada sebuah organisasi. Ya, itu tugasnya. Nanti kalian bisa pilih salah satu organisasinya, boleh di universitas, rumah sakit, perbankan, hotel, UMKM dan lain sebagainya. Terserah organisasi apa yang bisa kalian analisis. Nah, tugas itu nanti kalian bisa kirim, upload di LMS, ya, onclassdavidglobal.com. Silakan nanti diupload. Bapak beri waktu 4 hari, ya. Silakan dikerjakan dalam bentuk PDF. Kemudian sistematika juga ada di sini sudah disebutkan. Ada nanti disampaikan nama organisasinya apa, jenis organisasi, bidang usaha, ya. Dan juga disampaikan identifikasinya, fungsinya seperti apa, analisis hubungannya, implementasi. Nah, semuanya nanti kalian buat laporan tersebut, ya, setelah kalian mengadakan observasi di sebuah organisasi. Oke, mungkin itu ya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan proses bisnis dan SIM. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita di pagi hari ini pada pertemuan kedua. Semoga memberikan manfaat buat kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan untuk unjuk kerja PDD UKTPT dalam memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.